أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah memberi ana izin untuk kembali berjumpa dengan antum di sini, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Syafi'i yang semoga Allah berkahi ini, untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Allah mempermudah jalan kita semua menuju surganya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini sering ada acara pernikahan. Mungkin seminggu di sini ada acara nikahan berapa kali jemaah? Hah? Berapa kali? Seminggu di weekend biasanya, ya kan? Sabtu, Ahad ada nikahan. Ya, jamaah-jamaah mungkin 1 bulan bisa hadir acara nikahan 2, 3 sampai 4 kali mungkin. Dan biasanya setiap pernikahan itu ada nasihat-nasihatnya. Dan nanti ustadznya membawakan ayat surat At-Tahrim ayat 6. Ayat apa itu? Hah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudah dibaca ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sudah sampai di situ. Apakah kita baca itu aja dan kita tidak ngerti artinya ayat itu apa? Itu ayat para jamaah, ayat yang sangat menyeramkan. Tapi kita baca, lewat aja. Kita tidak mau berhenti di sana. Pada malam ini kita mau berhenti di ayat ini supaya kita tahu isinya ayat itu. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita kalau kajian bahas urusannya surga terus, Allah Allah maha baik, masya Allah, jannah insya Allah. Ya, mana nerakanya? Mana? Sama kita ditaruh di mana neraka itu? Iya atau enggak jamaah? Oh, kita husnudzon Ustaz, betul husnudzon, betul. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu para hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, anni anal ghafurur rahim. Aku maha pengampun dan maha pengasih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti di situ, tapi wa anna azabi huwal azabul alim. Kasih tahu juga, azabku itu azab yang pedih. Tapi kita berhenti di yang enak-enak saja. Jannah, bidadari, nanti dapat 2 wala 3, ya cemburu atau enggak istri, itu yang sama kita dibahas. Zen, masya Allah. Jadi kalau kita mau maksiat, oh kita ingat, oh Allah itu maha pengampun. Jadi kita maksiat terus. Kenapa? Kita tahunya jannah aja. Neraka kita tidak tahu. Orang-orang terdahulu para jamaah dari kalangan para salafus saleh, kalau sampai ke ayat yang ada nerakanya, pingsan. Ada salah seorang ulama terdahulu
dari kalangan para tabi'in kalau tidak salah, pernah duduk-duduk di pinggir sungai sambil ngaji. Mereka dulu kalau makan itu rotinya keras ya, harus dicelupin ke air sungai dulu. Ya bukan sungai kayak sekarang ya, bersih sungainya dulu. Dicelupin ke air supaya rotinya itu empuk baru bisa dimakan. Lagi makan, lagi duduk-duduk sampai ke ayat yang membahas masalah neraka. Pingsan jemaah, kecebur ke sungai itu. Kalau kita enggak, lewat asyik ngaji, ya kan? Enggak paham artinya apa kalau kita masalahnya. Dan berkali-kali Allah Subhanahu wa taala itu bikin kita takut sama neraka dalam Al-Qur'an. Kita baca, kita lewatin, tapi kita enggak takut. Kita enggak paham jemaah. Ada surga dan neraka sudah Allah siapkan para jamaah, dan itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Surga dan neraka itu sudah ada dan oleh Allah sudah disiapkan. Makanya kita sering dengar ayatnya, uiddat lil muttaqin, iya kan? Sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu apa? Surga. Waquduhan nas wal hijarah di ayat At-Tahrim tadi. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Allah kasih tahu gimana tuh neraka. Ada malaikatnya yang bengis-bengis, yang kasar-kasar, dan yang lain-lain yang mengerikan. Bukti bahwasanya ini semua sudah ada. Makanya judul kajiannya apa? Sudah siap. Sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini sudah ada jemaah. Makanya saat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Rasulullah bilang, aku diperlihatkan neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata penghuni terbanyaknya neraka itu siapa? Orang miskin. Salahnya Pak, surga itu. Wanita paling banyak di neraka. Ini bukti di neraka itu apa? Sudah ada, Rasulullah sudah lihat. Gimana ceritanya hadis yang Rasulullah tanya sama Jibril, siapa itu Jibril? Saat Rasulullah lihat ada orang kukunya sama Allah dirubah dari timah, yang sama dia dibuat untuk menggaruk-garuk wajahnya sendiri, mencabik-cabik dadanya sendiri. Rasulullah lihat, nih orang kok aneh nih, mukanya dicabik-cabik sendiri sampai dada-dadanya juga. Siapa hada Jibril? Kata Rasulullah, ini siapa? Haula, kata Jibril, mereka itu yang suka makan daging bangkainya manusia. Maksudnya apa? Suka gibahin orang. Ada neraka jemaah. Ada. Ini semuanya hadis-hadis yang sangat banyak ini ngasih tahu kita bahwasanya ini semua sudah ada. Rasulullah sudah lihat, sudah disifati, tapi kita tidak bisa tahu seperti apa persisnya neraka itu. Cuma Rasulullah kasih tahu sifatnya seperti apa. Dan insyaallah pada malam ini kita mau bahas sedikit dari sifatnya neraka, sedikit aja. Yang sama kita bisa diambil, ya kalau mau bahas semuanya tidak cukup waktunya para jamaah, tapi kita sedikit aja. Paling tidak kita tahu dahsyatnya seperti apa neraka sudah Allah siapkan untuk kita semua. Yang pertama para jamaah sekalian, seperti apa besarnya neraka? Yang perlu kita tahu. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah kasih tahu kita, neraka itu sama Allah diutus 19 malaikat untuk menjaga neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "'alaiha 19." Di dalamnya ada 19 malaikat. Dan pemimpinnya siapa namanya? Siapa? Malik. Kenapa kita kok bilang Malik? Antum tahu dari mana kalau itu namanya Malik? Siapa di sini namanya Malik? Ada? Allah Subhanahu wa taala berfirman, para jamaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadau ya Malik." Mereka yang ada di neraka itu, ya kita tahu, di neraka itu tidak ada ceritanya orang mati, tidak ada jamaah. Dibilang hidup juga tidak, karena mereka disiksa terus. Kulitnya sudah gosong, sama Allah dikasih lagi, dipertebal kulitnya, supaya dahsyat dia ngerasain sakitnya di neraka itu. Gosong, ganti lagi, apinya mati, tambahin lagi sama Allah, apinya lebih besar lagi. Terus jadi kulitnya orangnya sama Allah dibuat tebal, diganti terus yang baru, apinya ditambahin besar lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kata Allah, setiap mati apinya, kami berikan yang lebih besar lagi. Kulitnya orang yang ada di neraka
Allah ganti terus. Makanya kedokteran katanya beberapa tahun belakangan ini atau puluhan tahun belakangan ini bilang, ya saraf yang tahu sakit atau tidak itu ada di kulitnya orang. Kenapa? Atau mereka baru temukan itu sekarang? Padahal di Al-Quran sudah ada. Kullama najizat duluduhum, saat kulit mereka semuanya gosong, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul azab, supaya dia merasakan azab itu. Orang Islam sudah tahu dari dulu, yang ngerasain sakit itu apa? Kulit. Tapi kedokteran bilang tahu beberapa puluhan tahun belakang ini baru ketahuan yang ngerasain sakit itu semuanya dari kulit. Kalau sudah ditembus kulitnya, sudah tidak ada rasa sakit lagi. Ada di Al-Quran. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya neraka itu namanya malaikat Malik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama dia dalam Al-Quran 1 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, sudah bilang sama Allah Subhanahu wa taala, bunuh kita semua ini. Ini diadab sama Allah terus, mati apinya, dibesarin lagi, kulitnya gosong, ditebelin lagi, terus tidak mati, tidak hidup. Akhirnya mereka bilang, tolong wahai Malik, sampaikan ke Allah, bunuh kita, sudah cukup diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Liyaqdi alaina rabbuk, habisi kami semua. Tidak masalah. Sudah tidak usah masuk surga, bunuh kita daripada diadab terus bunuh kita di sini. Selesaikan semua. Diam malaikat Malik, tidak jawab jemaah. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, sama malaikat Malik didiamkan 80 tahun. Saat orang-orang ini bilang, ya Malik, wahai Malik, bunuh kita, bikin kita mati, kasih tahu sama Allah, sudah cukup azabnya, bunuh kita semua, habisi kita. Jangan begini, sudah mau habis, mau mati, hidup lagi, apinya tambah besar lagi, tidak selesai-selesai. Diam malaikat Malik, tidak jawab. Dikatakan oleh Imam Qurtubi 80 tahun mereka terdiam. Malaikat Malik itu diam 80 tahun. Dan setelah 80 tahun, jawabannya apa? Kata malaikat Malik, innakum makithun, kalian tinggal di sini. Bayangkan jemaah, 80 tahun bukan 80 tahun di bumi ini, bukan. Yang kita tahu 1 tahun ada 360 hari kurang lebih. Satu harinya atau 365 hari. Satu hari di akhirat berapa? 1000. Bayangkan jemaah, 80 tahun dibiarin, tak dijawab. Sekalinya jawab, malaikat Malik bilang, kalian tinggal di sini. Para jemaah yang subhanahu wa ta'ala, neraka itu punya banyak nama. Allah Subhanahu wa taala kalau mau menakuti hamba-hambanya dalam Al-Quran, dikasih tahu neraka. Tapi mungkin kita tahunya cuma neraka itu an-nar atau jahannam. Iya tahu enggak? Jahannam. Ya. Kita kalau punya sohibnya kurang ajar, jahannam nanti. Itu doa, hati-hati, yang tidak boleh. Ya, keceplosan kita doain saudara kita, teman kita yang kurang ajar, sama kita didoain jahannam, jangan. Mestinya Allah yahdik, ya semoga Allah kasih hidayah kamu, bukan malah menjerumuskan ke neraka jahannam. Nama yang pertama dari neraka itu jahannam. Allah sering pakai kalimat ini untuk menjelaskan bahwasanya itulah neraka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran ayat 12, Qul lilladzina kafaru, katakan wahai orang-orang yang kafir itu, satughlabuna, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyarun, dan kalian akan dibangkitkan, digiring kemana? Ila jahannam wa bi'sal mihad. Kalian akan digiring ke neraka jahannam. Ya, sungguh itulah tempat terburuk untuk kembali. Dan juga neraka itu para jamaah sekalian punya nama yang lain. Namanya adalah as-sa'ir. Pakai ain, sin, ain, ya sama ra. As-sa'ir. Allah SWT berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 7, wa kadzalika auhayna ilaika, maka begitulah kami wahyukan kepada
engkau wahai Muhammad Qur'anan Arabiyyan, Quran dengan berbahasa Arab ini, litundir ummul qura, litundir ummul qura, untuk memperingati ummul qura, orang-orang yang ada di Mekah itu, dari kalangan kafir Quraisy, wa man haulaha, dan siapa-siapa yang ada di sekitarnya, wa tundiru yaumal jam' la raiba fi, dan engkau peringatkan akan datangnya nanti hari kiamat yang tidak mungkin meleset, pasti ada yang namanya hari kiamat. Fariqun fil jannah, kata Allah, nanti ada gerombolan di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan gerombolan yang lain masuk neraka. Jadi nama neraka yang selanjutnya apa? As-sa'ir, Jahannam, terus ada as-sa'ir. Yang ketiga, Allah memakai kata neraka ini juga kerap kali dengan kata al-hawiyah. Kata Allah apa? Fa ummuhu hawiyah. Ya, tempat kembalinya, tempat mereka ada di neraka. Yang selanjutnya ada nama neraka yang lain. Namanya adalah Saqar. Nanti orang-orang yang masuk neraka itu jamaah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Surat Al-Muddatsir ayat 42. Kenapa kalian kok dimasukkan ke neraka Saqar? Kenapa? Jawabannya apa? Siapa yang tahu? Apa? Jawaban yang pertama, oh saya makan riba, oh saya zina. Apa itu jawabannya? Kenapa kalian masuk neraka? Jawaban mereka apa? Lam naku minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Suhul, kerja, lupa sama sholat. Azan 1000 masjid di sekitar kita, azan sekeras-kerasnya, tidak sholat. Orang di neraka saat ditanya, kenapa masuk neraka? Jawaban pertama apa? Kami tidak sholat. Alhamdulillah. Berapa banyak orang Islam zaman sekarang, ya, kalau acara-acara ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, penuh masjidnya, dahsyat. Tapi sholat, sepi masjidnya. Musibah mereka. Orang di neraka saat ditanya sama orang yang di surga, bilang kita dulu tidak sholat. Penyesalan yang sudah tidak ada maknanya lagi. Nyesal tidak sholat dulu. Pengen sholat sudah tidak bisa tapi. Dan kata yang lain dari neraka adalah al-jahim. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 10, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka-mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah para penghuni al-jahim, neraka jahim. Dan nama yang lain dari neraka adalah al-hutamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Sekali-kali tidak, kata Allah SWT, kalian atau mereka semua akan dibenamkan dalam hutamah, dimasukkan ke dalam al-hutamah. Wa adraka mal hutamah? Tahukah engkau, kata Allah, apa itu al-hutamah? Apa? Narullahil muqadah. Itu adalah neraka Allah yang sudah dihidupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya beberapa nama selain an-nar, neraka itu yang pertama tadi apa? Jahannam, terus as-sa'ir, al-hawiyah, saqar, al-hutamah, al-jahim. Ya, ada berapa berarti? Ada 7 sama kata neraka, ada 7 kurang lebih nama dari neraka. Yang selanjutnya kita mau bahas sifatnya sekarang. Bagaimana sifatnya neraka? Surga memiliki sifat-sifat yang sangat dahsyat para jamaah. Mudah-mudahan lain waktu kalau ada waktu kita kembali ke sini kita bahas masalah surga. Ya, luar biasa. Menggetarkan jiwa. Terkadang kita bacanya juga sambil merinding-merinding baca surga. Antum bayangkan. Ini yang mau nikah lagi tapi tidak pernah bisa gitu ya. Gagal terus. Bayangin dapat diizinkan sama istrinya nikah lagi. Dapat perempuan masih muda, cantik jelita. Sudah ditunggu, sudah dinikahin, sekarang dia lagi jalan ke rumah si perempuan itu, perempuannya nunggu dalam kamar. Deg-degan enggak dia? Deg-degan enggak jamaah? Deg-degan.
Besok di surga, bidadari itu nunggu di kemah-kemah yang sudah disiapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dilihat sama lelaki manapun, tidak pernah disentuh sama lelaki manapun, wala jin tidak pernah ganggu bidadari-bidadari itu. Khusus untuk suaminya saja. Yang cantik jelita. Allah nunggu di dalam. Antum jalan mau masuk ke kemah itu, di dalam sudah ada bidadarinya. Ini yang jomblo-jomblo senyum-senyum aja. Kadang kita baca itu subhanallah ya Allah, merinding-merinding ya Allah. Rasa malunya kita rasain dari sekarang kayaknya sudah. Tapi tunggu dulu, neraka dulu kita bahas. Jangan buru-buru ke sana. Karena kita tidak bisa sampai ke surga sebelum kita lewatin neraka. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian melainkan pasti ngelewatin nih. Ngelewatin apa? As-sirat. As-sirat itu ditaruh di mana? Di atas neraka jahanam. Jadi neraka dulu kita lewatin kalau masuk surga. Nanti terakhir sudah sampai baru masuk ke surga. Jadi kita bahasnya neraka dulu. Tapi banyak yang sudah loncat langsung ke surga. Tunggu. Neraka dulu jamaah kita bahas. Makanya kata Rasulullah, ada orang nanti yang lewat di atas sirat seperti kedipan mata. Tep, lewat. Ada yang seperti petir. Kedipan mata lebih sebentar dari petir. Petir kadang kelihatan tuh. Ceret, sampai ke sana. Ada yang kayak angin. Terus ada yang kayak orang naik kendaraan, naik kuda. Ada yang kayak orang lari. Ada yang kayak orang jalan. Ada yang merangkak. Ada yang kepleset-kepleset. Tapi selamat, kepleset berkali-kali mau jatuh. Ada yang jatuh. Karena tidak cukup. Sirat itu licin. Saat ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa itu sirat? Gimana? Katanya Rasulullah, dahdzun muzillah. Dahd, cek di kamus bahasa Arab. Artinya dahd itu sesuatu yang tidak bisa orang diam di sana. Yang berdiri di situ pasti bergoncang, goyang terus, tidak bisa dia berdiri tegap, tidak bisa jamaah dari saking licinnya. Muzillah, dan yang bikin orang kepleset itu artinya dahdzun muzillah. Allahu Akbar. Selalu bergerak, bergoncang dan tidak bisa ada orang berdiri di sana. Itu as-sirat. Dan itu semua Allah diletakkan di neraka jahanam. Na'udzubillah, kalau ada yang jatuh disifati oleh Rasulullah SAW. Besarnya neraka jahanam seperti apa? Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, la tazalu jahannam, dan tidak henti-hentinya neraka jahanam itu yulqa fiha wa taqul, dilempar ke sana orang-orang yang sangat banyak, tapi terus neraka jahanam ini bilang, hal mim mazid, ya Allah, apa ada tambahan lagi? Sini, terus isi, masih banyak lahan yang kosong. Ini membuktikan neraka jahanam itu besar. Di ayat yang lain di ayat Al-Qur'an firman Allah surat Qaf, ya wa yauma naqulu li jahannam alim talat. Di hari kami katakan kepada neraka jahanam, apa sudah penuh kamu wahai neraka jahanam? Fataqulu hal min mazid. Mereka mengatakan, apakah ada tambahan? Ya Allah, sini, masukin lagi, masih banyak. Dari saking besarnya neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, hatta yadha'u Rabbul Izzati fiha qadamahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di sana. Fayanzawi ba'daha ila ba'd, yang membuat neraka itu langsung penuh, tertutup, terlipat antara satu dengan yang lain. Baru neraka bilang, qatun, sekarang sudah penuh ya Allah, jangan ditambah lagi. Terlihat saking besarnya ya Allah. Dalamnya seperti apa? Kita lihat tadi sirat jatuh. Kapan sampainya?
airnya? Berapa dalamnya? Antum kalau ketemu lubang sumur, antum tes sama batu coba. Berapa detik sampai dia ke bawah? Ya kan? 1, 2, 3 detik. 10 detik itu sangat dalam sudah. Iya atau enggak, jemaah? Antum lempar sekarang, ditunggu 1, 2, 3 sampai 10, dar baru bunyi, ketemu airnya di bawah. Dalam atau enggak itu? Berani enggak tuh loncat? Neraka jahanam kita lihat dalamnya seperti apa. Suatu hari kata sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz sami'a wajbah, lalu terdengar suara barang jatuh, kayak dentuman sesuatu yang besar jatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadza? Apakah engkau tahu suara apa itu? Katanya para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah a'lam, kata para sahabat. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, hadza hajarun, itu suara batu. Rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifah. Sudah dilempar ke dalam neraka jahanam dari 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi fin nar al-an, dan dia terus meluncur ke dalam keraknya neraka hatta taha ila qariha, dan baru sampai ke dalamnya neraka. Baru mendarat di dasarnya neraka 70 tahun, jemaah. Sudah besar begitu tadi, dalamnya 70 tahun. Sekarang kalau naudzubillah ada kita masuk ke sana, gimana mau lari kita? Enggak bisa, jemaah. 70 tahun dalamnya. Bahkan bumi ini kita enggak tahu dalamnya ada berapa ratus kilo. Nggak dicek di Google ada berapa ribu. Dah mungkin 70 tahun. Neraka dalamnya 70 tahun, jemaah. Dan hadis yang menjelaskan juga betapa besarnya neraka jahanam ini yang sudah Allah siapkan, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam, akan didatangkan kelak neraka jahanam, walaha 70 alf zimam. Neraka jahanam kelak akan diseret oleh Allah, didatangkan, dan dia punya 70.000 tali kekang. Jadi neraka jahanam ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama Allah diikat, dikasih tali kekang, jemaah. Kayak orang miara hewan buas, miara macan di rumahnya, dikasih tali kekang enggak? Pasti cuma dia diikat. 3 mungkin 4 talinya supaya enggak gampang kabur. Neraka jahanam sama Allah dikasih tali kekang. Punya suara menggelegar. 70.000 tali kekang. Kata Rasulullah, ma'akulli zimamin, dan setiap tali kekang 70 alfa malaki yajurrunaha, ada 70.000 malaikat yang pegang setiap satu tali kekang. Diseret, neraka jahanam didatangkan, ada 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekangnya diseret sama 70.000 malaikat. Seperti apa besarnya para jamaah. Dan kita membahas hal-hal seperti ini ya supaya ini jadi tameng buat diri kita, jadi antibodi buat kita. Kalau kita mau maksiat, kita ngerem dulu, pikir neraka itu sudah ada. Ini bukan dongeng, bukan dijadiin barang ketawa-ketawa di podcast. Oh neraka, oh nanti yang masuk neraka itu orang-orang terkenal semua. Enak dong masuk neraka. Subhanallah, fadol, itu isi neraka. Jangan sampai kita masuk neraka. Biarnya orang-orang yang begini masuk neraka. Lebih baik masuk neraka ketemu sama artis-artis daripada masuk surga ketemu sama teroris, katanya. Ini yang sekarang mau ditaruh di kepala kita, ini anak-anak muda. Ya ini seakan-akan dongeng semua. Orang zaman dulu dikasih tahu neraka nangis-nangis, ada yang pingsan, sekarang dibuat ketawa-ketawa. Oh manusia itu, kata orang-orang zaman sekarang ini, manusia itu ditaruh di mana dia akan bisa beradaptasi sama lingkungan. Jadi kalau sudah di neraka lama-lama, udah biasa, tidak panas lagi. Enak ngomongnya, luar biasa. Dan itulah para jamaah, orang
kalau sudah biasa bermaksiat, maksiat terus, tidak cukup akhirnya dia maksiat. Akhirnya dia jadi dai mengajak orang untuk maksiat. Ayo, ikut semana. Tidak cukup dia maksiat sendiri. Dulu dia sendiri. Nanti dia ngajak orang. Makanya kata sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, itu para wanita, para pezina itu, dia itu berharap semua perempuan yang ada di kampung itu semua jadi pezina semua. Dia sudah berzina, dia sekarang pengen ngajak orang untuk berzina. Naik pangkat dia sekarang. Dulu berzina sendiri, sekarang naik pangkat jadi dai. Ngajak orang berzina. Sama, maksiat, diancam sama neraka. Awalnya mungkin takut, lama-lama karena sudah kebiasaan. Sekarang diselewengkanlah artinya neraka itu. Yang mengerikan jadi tidak mengerikan sekarang. Para jemaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, dan perlu diketahui, sekarang kita sudah sebutkan bahwa sifat yang pertama bahwa neraka itu luas dan sangat dalam, sulit dicapai dasarnya. Sifat yang kedua bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguh orang-orang munafik itu ada di yang paling bawah di neraka. Berarti neraka itu ada apa? Darakat. Fid darki, di yang paling bawah. Berarti neraka itu ada yang paling bawah, ada yang atasnya lagi, dan seterusnya. Ini salah satu dari sifat-sifat neraka. Dan neraka itu para jamaah sekalian disifati punya 7 pintu. Kita lihat di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surga pintunya ada berapa? 8. Neraka ada berapa? 7. Mana lebih banyak pintunya? Surga. Lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Allah telah menuliskan ya bagi dirinya Allah sendiri itu rahmat. Allah itu Maha Rahmat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Rahmatku itu mendahului marahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, neraka pintunya cuma 7. Surga pintunya ada 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, saat mensifati bahwasanya pintunya surga itu atau pintunya neraka itu ada 7. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sungguh neraka itu adalah tempat kembalinya mereka semua nanti, orang-orang yang kafir, para pelaku dosa. Laha sab'atu abwab, yang memiliki 7 pintu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang selanjutnya. Jadi luas, bertingkat-tingkat, dan punya 7 pintu. Dan bahan bakarnya adalah di ayat yang tadi, surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum waquduhan nasu wal hijarah." Bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Kita sudah tahu semua itu para jamaah sekalian. Dan sekarang disifati bahwasanya panasnya neraka itu sangat dahsyat. Wa ma'uha hamim, tidak ada air melainkan airnya mendidih. Wa dhilluha yahmum, ya, naungannya itu asap-asap tebal yang panas, yang gelap warnanya, yang tidak bisa menaungi orang dari neraka jahanam. Para jamaah sekarang kita dilanda sama panas yang luar biasa. Barusan Anda lihat salah satu kawan ditaruh di statusnya 36 derajat Celcius. Orang yang naik mobil ada AC-nya mungkin tidak terlalu berasa itu. Tapi orang yang naik motor, kalau lihat ada pohon besar, di depannya ada lampu merah, lampunya masih merah, dia sudah berhenti dari jauh. Berhenti di bawah pohon. Lampunya kurang 30 meter, 40 meter lagi. Iya kan enggak jemaah? Dia cari naungan. Fitrahnya manusia, panas dia cari naungan. Di neraka juga sama. Nanti kita cari naungan. Orang-orang yang masuk neraka, jangan sampai kita masuk neraka jemaah. Orang-orang yang masuk neraka cari naungan dari saking panasnya neraka itu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, "Wa ashabus shimali ma ashabus shimal." Golongan kiri, dan siapakah golongan kiri? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi shamumin wa hamim."
di angin yang panas dan air-air yang mendidih, wa dhillim min yahmum, dan naungan-naungan yang panas, tebal, asap-asap yang gelap warnanya, la baridin wala karim, yang tidak menyejukkan dan tidak mengenakkan. Allahu Akbar. Panas, dia cari naungan. Ada tuh naungannya, tapi panas juga sama. Gak bisa lari jemaah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mursalat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la dhalilin wa la yughni minal lahab. Tidak memberi naungan dan tidak ada gunanya. Api itu akan terus mengejar dia. Tidak bisa menaungi dia dari panasnya api neraka. Para jamaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi. Api yang kalian lihat sekarang di atas muka bumi ini. Allati yuqadu ibnu Adam, yang dihidupkan oleh anak cucu Adam. Juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Itu 1/70 dari apinya neraka jahanam. Kita lihat berapa banyak pasar-pasar yang habis dimakan sama api. Bahkan belangwirnya tidak mampu untuk stop apinya. Berapa banyak rumah-rumah kaum muslimin hancur dilahap sama api. Tetangganya bantuin siram terus, tapi habis rumahnya dimakan sama api. Ini neraka atau api yang kita lihat menghabisi semua itu 1/70-nya sama api yang ada di neraka jahanam. Para jemaah rahmati Allah, sebenarnya ini semua sudah cukup bagi kita mengetahui bahwasanya neraka jahanam ini bukan main-main. Namun masih banyak sifat yang lain yang perlu disampaikan di sini. Allah SWT berfirman saat mensifati makanan-makanannya orang neraka. Antum bayangkan jamaah, orang disiksa, nahan sakit, lapar gak kira-kira? Anak pernah dulu keselio, tangan dipijit. Itu dipijit dari saking sakitnya sampai keringat dingin, sampai lapar. Dari saking sakitnya anak tahan, habis dipijit lapar. Gimana orang disiksa terus-terusan neraka? Pasti lapar. Dan Allah tahu mereka pasti lapar. Dan sudah Allah siapkan makanannya. Tenang. Jangan tanya, ada makanannya enggak di sana? Oh ada. Ada. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 7 sampai ayat 6. Suka dibaca kalau hari Jumat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kalau itu bukan laisa lahum ta'am, tapi apa? Yang ghislin. Surat apa? Al-Haqqah. Wala ta'amun illa min ghislin. Ya, wala ta'amun illa min ghislin la yakuluhu illa al-khati'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dhari'. Apa dhari' jemaah? Dhari' itu nama tumbuhan yang isinya duri semua. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa bikin orang tambah gemuk, tidak bisa juga menghilangkan lapar. Fadhol dimakan ini. Ada makanannya. Tapi tidak akan kenyang makan ini. Duri para jamaah sekalian. Dan yang selanjutnya Allah SWT jelaskan dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Ada salah satu makanan yang ditanam di dasarnya neraka jahanam, namanya pohon zakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syajarataz zakum ta'amul athim." Sungguh pohon zakum itu adalah makanannya para pendosa. Dulu Abu Jahal saat ditakuti sama Rasulullah dengan ayat ini, dia ketawa.
Kalian tahu apa itu pohon zakum? Kata Abu Jahal. Bilang sama kaumnya. Tidak tahu Abu Jahal. Zakum itu kurma ajwa. Kalau ada zakum, kita pesta makan zakum semua sekarang. Bayangkan sama Abu Jahal. Apa bedanya Abu Jahal sama orang-orang yang ngicin neraka zaman sekarang? Sama, 11-12. Sama Abu Jahal. Abu Jahal saat turun ayat ini, dia bilang, kalau ada zakum sekarang, kita pesta zakum sekarang. Muhammad nakut-nakuti kita. Itu padahal kurma ajwa. Diganti-ganti namanya. Biar serem, subhanallah. Apa bedanya sama mereka-mereka yang ngicin neraka sekarang para jamaah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna syajaratas zakum ta'amul athim. Sungguh pohon zakum itu adalah makanannya para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun. Kalau dimakan, dia itu seperti minyak yang mendidih dalam perut orang. Karena mau tanya sama antum, minyak yang panas, mana lebih panas sama air panas? Hah? Yakin? Sampai pernah nyoba di sini? Atau nggak pernah coba tapi bilang yakin? Ya jelas, minyak itu lebih panas daripada apa? Air. Zakum itu kalau dimakan, ditelan di perut itu jadi minyak panas. Mendidih dalam perut seseorang, kaghalil hamim, sebagaimana mendidihnya air mendidih. Antum godok air, ya itu di perutnya orang yang telan pohon zakum. Apa ndak jebol isi perutnya semua jamaah? Dan dari sifat-sifat makanan di neraka, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 12 dan 13. Inna ladaina ankalan wa jahima. Kami sudah siapkan belenggu-belenggu di tangan dan di kaki-kaki yang sangat berat buat mereka. Wa jahima, dan api yang sangat panas. Kami sudah siapkan. Jadi neraka dibelenggu, mau panas lagi. Tak cukup itu. Wa ta'aman dza ghussatin, dan makanan yang kalau ditelan lengket di kerongkongan, tak bisa ditelan, lengket di sini. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Sudah makanannya ditelan tak bisa, berhenti di kerongkongan orang, masih disiapin lagi azab yang lebih pedih lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana jemaah? Dan ini masih belum semua makanan-makanan yang ada di neraka. Sebagian saja yang kita sebutkan. Sudah masuk waktu isya, ya. Fadhal mu'adzin azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan. Sudah kita jelaskan para jamaah sekalian tentang makanan-makanan yang Allah siapkan di neraka. Lalu tidak afdhal kalau makan itu tidak minum. Allah siapkan juga minuman-minuman di neraka jahanam. Ada minumannya. Neraka panas, pasti orang di dalamnya kehausan. Itu pasti sudah. Allah siapkan minuman-minumannya. Salah satunya Allah jelaskan dalam surat Muhammad ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum." Mereka diberi minum air yang mendidih yang membuat jebol usus-usus mereka semua. Haus, panas, minum, ya hancur perutnya semua. Terus apa yang dia minum? Ya, terkadang anak berpikir jamaah, dibikinin kopi masih panas, anak minum, melepuh lidah, sakit berhari-hari. Kadang sampai hilang rasa makan. Kena air panasnya ya di bumi ini. Itu sudah ndak yang 200 derajat, 300, ndak. Itu 100 sudah ditaruh, sudah diaduk, sudah berturun, sudah turun derajatnya. Diminum, lidah ini melepuh jemaah. Gimana air mendidih di neraka? Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan minuman yang lain. Ada lagi. Tidak cocok sama menu yang ini, pindah menu selanjutnya. Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 16 sampai 17. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Min waraihi jahannamu yusqa min ma'in sadid."
Dan kelak ya bagi mereka ada neraka jahanam yang akan diberi minuman kepada mereka di dalam neraka itu air dari nanah yang bercampur darah. Rasulullah SAW yang memberi kabar kita gimana sifat nanahnya neraka ini. Kalau nanahnya di neraka itu diteteskan ke muka bumi ini, setetes aja, niscaya orang di bumi ini hidupnya tidak ada yang senang. Antum tetangga bakar sampah, antum ribut jamaah, bau, asap. Satu tetes nanahnya neraka jahanam turun di muka bumi ini, tidak ada orang yang senang hidupnya. Dan ini yang menjadi minuman orang-orang yang ada di neraka jahanam. Kata Allah SWT, yatajarra'uhu wa la yakadu yusiruhu. Orang ini berusaha untuk minum, tapi dia tidak pengen minum ini karena dari saking baunya yang sangat dahsyat itu. Terpaksa dia mau minum, tapi dia tidak bisa telan itu. Wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Dan orang ini diitari sama kematian dari segala penjuru, tapi dia pun tidak bisa mati. Maka jemaah rahmati Allah, ya, ini yang Allah siapkan di neraka jahanam. Makanya kalau kita lihat dulu orang-orang munafik saat disuruh perang, waktu itu kalau tidak salah perang Tabuk, musim panas, miskin, kering kerontang di Madinah, ya perekonomian lagi susah, mereka bilang, la tanfiru fil har. Sudah, jangan berangkat, panas. Orang munafik, lihat, digembosi, kaum muslimin digembosi suruh jangan berangkat. Ya kata Allah, Allah langsung yang jawab ya. Qul, katakan wahai Muhammad, naru jahannam asyaddu harran law kanu ya'lamun. Kasih tahu mereka wahai Muhammad, neraka jahanam lebih panas daripada ini jika mereka mau mengetahui itu. Makanya para sahabat itu juga dulu ya, mau hidup susah, mau hidupnya sedahsyat apa, kadang tidak punya baju, tidak punya sendal, tenang hidupnya, senang hidupnya di atas muka bumi ini. Karena mereka tahu kalau mereka sabar, mereka masuk surga. Ada seorang sahabat ya, dari saking inginnya punya pohon kurma di surga. Karena kalau dengar kisah ini ingat sama Bang Husni bin Dahdah ya, tetangga yang di sebelah ya. Karena kalau habis kajian kadang diundang sama beliau. Nama sahabatnya itu Abu Dahdah. Siapa yang bin Dahdah di sini? Tidak ada. Tidak ada perwakilannya satu aja, tidak ada. Abu Dahdah ini pernah datang kepada Rasulullah SAW, ada ribut. Orang ribut urusan tanah. Yang mereka punya perkebunan kurma di Madinah ya. Ributin satu pohon kurma ini. Ini punya anak, masuk di tanah anak. Udah bisa. Akhirnya Rasulullah bilang ke salah satu di antara mereka, sudah, kamu ikhlaskan satu ini kasih ke dia. Saya kasih kamu, saya jamin kamu pohon kurma di surga. Orang ini tidak mau jamaah. Anda tidak mau ya Rasulullah. Jadi jangan dipikir, wah itu kan sahabat. Sahabat itu juga manusia punya hawa nafsu. Ditukar sama pohon kurma di surga, dia tidak mau. Abu Dahdah dengar, hah? Pohon kurma di surga? Ya Rasulullah, ditegur sama Abu Dahdah, ya Rasulullah. Itu orang tadi yang mau dikasih pohon kurma di surga. Ya, urusan satu pohon itu, dia tidak mau ya. Gimana? Kasih tahu dia, tukar sama kebun kurma Anda. Tapi pohon kurma di surga kasih anak tadi. Yang orang itu tidak mau, kasih ke anak ya Rasulullah. Bisa enggak? Bisa kata Rasulullah. Iya, anak tukar ya Rasulullah. Ambil kebun kurma anak, kasih ke dia. Supaya tidak ribut. Anak jamin pohon kurma di surga buat anak. Jaminkan pohon kurma di surga buat anak. Iya kata Rasulullah. Sudah. Pulang Abu Dahdah ini jamaah. Antum tahu? Rumahnya Abu Dahdah di tengah-tengah kebun kurmanya itu. Jadi kalau kebunnya dikasih ke dia, rumahnya juga diambil semua. Abu Dahdah itu di depan rumahnya panggil istrinya, ya Abu Dahdah keluar. Loh, kenapa? Ana sudah jual kebun kurma ini sama satu pohon kurma di surga. Keluar. Bayangkan ya Pak. Ada sahabat mau masuk surga,
Takut sama neraka. Kebunnya diambil, tidak apa-apa. Rumahnya ambil, tidak apa-apa. Asal Anda dijamin masuk surga. Dahsyat para jamaah. Tapi kalau kita ya begini, kita tidak mau bahas nih cerita-cerita begini, ya susah kita mau jadi orang baik. Kita tidak punya siapa orang yang kita tiru, tidak tahu. Akhirnya niru-niru orang yang tidak pantas untuk ditiru. Ada sedikit orang Islam yang tumbuh pemain bola kah, petarung kah, petinju, ngefan dia. Kenapa? Kehilangan sosok pahlawan, kehilangan sosok suri tauladan. Siapa yang mau ditiru? Tidak tahu. Makanya pada jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tutup ya, pertemuan kita dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensifati azab neraka yang paling ringan. Sebagaimana kita bilang tadi, neraka itu bertingkat-tingkat, dan sekarang yang paling atas, yang paling cetek. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pamannya Abu Talib meninggal dunia, ya, Al-Abbas, ya, Rasulullah SAW itu saat Rasulullah diutus menjadi Nabi punya 4 paman. 2 pamannya masuk Islam, 2 lagi mati kafir. Yang 2 masuk Islam siapa? Hamzah sama Al-Abbas. Yang mati kafir Abu Lahab sama Abu Talib. Abbas ini saat lihat saudaranya Abu Talib itu meninggal, Abbas ini bilang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya pamanmu itu Abu Talib, lihat ini, cintanya saudara sama saudaranya. Abu Talib itu abangnya Al-Abbas, abangnya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa gunanya kamu buat dia? Dia itu selama hidupnya mendahulukan kamu dari anak-anaknya. Dia itu marah kalau kamu diganggu. Dia itu ngasih kamu semua yang kamu butuhkan. Terus apa gunanya kamu buat dia? Mana balas budinya, kata Al-Abbas. Ditanya sama Al-Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah jawab, ada. Kata Rasulullah SAW, huwa fi dhahdahin min nar. Dia itu ada di neraka yang paling cetek. Dhahdah, pakai dhad, ya. Artinya itu kalau kita lewat di sungai yang airnya sudah kering itu, jamaah masih ada air sedikit itu, antum injek airnya, kaki tenggelam sedikit kan, ya. Yang cuma sampai di telapak kaki aja kena air. Itu artinya dhahdah. Huwa fi dhahdahin min nar. Dia akan masuk neraka yang paling cetek, yang kakinya aja yang kena. Kata Rasulullah, laula ana, kalau bukan karena ana, lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena ana, dia ada neraka yang paling dalam. Sampai situ ana bisa bantu? Tidak bisa, jemaah. Masuk neraka siapapun ente, masuk neraka, melanggar apa yang sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, di neraka siapapun. Mau pamannya Nabi, mau siapanya, terserah, melanggar dan neraka. Dan Rasulullah SAW mensifati lebih spesifikasi lagi tentang azab ini. Kata Rasulullah SAW, Inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah. Sungguh azab neraka yang paling ringan besok di hari kiamat. La rajulun, seorang laki-laki, tudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan. Seseorang yang diletakkan di kakinya 2 bara api dari neraka. Fayaghli minhuma dimaghuhu, yang membuat otaknya meleleh, otaknya meletup-letup, mendidih. Ini yang paling ringan, jemaah. Jadi bayangkan kakinya dikasih api, itu panas naik ke lututnya, naik ke perutnya, naik ke wajahnya, sampai ke saraf-sarafnya semua, sampai otaknya mendidih, jemaah. Dan seperti itu dilakukan terus kepada orang ini. Ini yang paling ringan. Belum lagi gimana riwayat-riwayat azab-azab yang mengerikan. Ada satu azab di neraka, itu otot yang ada di kaki itu, jemaah, yang ada di atasnya tumit itu apa namanya? Otot apa namanya? Di atasnya tumit, bukan betis. Di bawahnya betis. Apa?
Ini kaki, ini sebelah sininya nih. Apa? Gak ada yang tahu semua. Atau bayangkan ada satu azab di neraka, itunya dijepit, orangnya dihadapin ke bawah, digantung. Otot itunya digantung ke bawah jemaah. Dan yang lain-lain. Ada yang dikelupas kulit kepalanya dan yang lain-lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla inna ladha." Saat orang-orang penjahat ini di atas muka bumi lihat neraka jahanam. Mana ayatnya? Yaftadi min yawma idzin bi bani, ya. Dia orang-orang itu saat lihat neraka jahanam, dia ingin yang menebus dirinya dengan anak-anaknya. Antum bayangkan. Kita nih di dunia sekarang punya anak kita sakit, pusing kita jemaah. Besok ngelihat neraka, ya Allah jangan anak masukin neraka. Dia mau tukar dirinya sama anak. Wa sahibatihi wa akhihi, atau istrinya atau saudara-saudaranya, jangan anak ya Allah, ini anak-anak, istri, saudara, masukin, jangan anak, ditebus, ditukar. Wa fasilatihi allati yuwi, atau teman-teman yang suka bela dia di atas muka bumi ini, atau kabilahnya yang selalu membela dia, menyayangi dia selama di atas muka bumi ini, masukkan semua mereka ya Allah, jangan anak. Wa man fil ardi jami'an, atau semua orang yang ada di atas muka bumi masukin ke neraka ya Allah, anak jangan dimasukin neraka, tuker. Kata Allah apa? Kalla, tidak bisa. Innaha ladha, sungguh itu api neraka yang berkobar-kobar, nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua para jemaah sekalian dari adab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga tanpa harus mampir ke neraka dulu. Wallahu taala alam, itu bisa saya sampaikan para jemaah. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.